Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini enak baru ketahuan kalau kita udah makan ya. Ya kan? Sedikit memperkenalkan ya. Tadi kan sudah diperkenalkan sedikit, nama saya Diki Prasanto. Saya marketing director untuk Benadi Utama. Salah satu produknya itu handle water heater. Salah duanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Solahat. Ya, jadi memang kita dipisahkan ya antara Solahat dan handal. Oke. Hari ini saya mau sharing sedikit nih. Kalau soal produk tadi udah dibantu jelaskan kan sama Pak Ferdinand ya, soal handal. Ada pertanyaan soal produk? Nggak ada kan? Ini saya mau sharing. Hari ini judulnya saya memindahkan lalapan aing. Artinya? Iya. Itu yang saya mau tanya Pak, karena saya bukan orang Sunda sebenarnya. Ya, ini materi, ini bukan materi dalam-dalam ya Pak Bu ya. Saya cuma mau sharing sedikit cerita. Ya, ini buku cerita yang diambil dari buku judulnya To Move My Cheese. Ya, sampulnya kayak gini Pak Bu. Ya, ini karangan Spencer Johnson sama Kenneth Blanchard. Ya. Ini cerita fabel. Fabel itu kisah yang dicontohkan kayak kancil dan buaya gitu ya. Nah, yang diperankan sama binatang seperti itulah, kisah-kisah yang diperankan sama yang mirip-mirip lah gitu. Buku ini intinya adalah tentang bagaimana kita menghadapi perubahan. Yang kita tahu saat ini lagi banyak perubahan, betul? Banyak banget kan? Ya, buktinya salah satunya adalah sekarang kita harus pakai masker kemana-mana. Ya. Sebelum pegang mic-nya harus saya semprotin dulu sama sanitizer. Ya. Itu salah satu perubahan gitu, kemana-mana kantongin sanitizer. Nah ini buku yang sebenarnya sudah cukup lama Pak Bu. Dari tahun 1998. Ya, jadi udah sekitar 12 tahun, bener Pak? Salah. 22 Pak. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan Pak. Jadi ini sudah 22 tahun buku ini diterbitkan, ya, sudah dipakai oleh berbagai macam perusahaan yang untuk menghadapi perubahan. Sekitar 27 juta kopi dijual, ya, sudah diterjemahkan ke 42 bahasa. Sayangnya ke bahasa Sunda belum ada. Saya tadi baru terjemahin cuma judulnya doang. Hanya judulnya aja. Ya. Hanya judulnya aja, sisanya mohon maaf saya belum bisa terjemahin ke bahasa Sunda ya. Jadi cheese atau tadi kita bilang contohnya lalapan gitu ya, itu permisalan Pak Bu. Ya. Ini tentang permisalan, jadi dia akan menceritakan tentang 4 tokoh. Ya. Ada 4 tokoh di sini, ada 2 ekor tikus, ya. Ini Snake and Scurry. Ya. Ada lagi 2 ekor kurcaci, 2 orang kurcaci, 2 ekor kurcaci. Ya. Dia menceritakan fabel tentang 4 karakter ini. Dan cheese-nya itu perumpamaan Pak Bu. Perumpamaan ini bisa macam-macam. Bisa tentang jabatan, tentang uang, tentang rumah, hidup yang tenang, ya. Seperti itu. Jadi permisalan suatu mimpi yang ingin kita capai, yang ingin kita raih. Apalagi tadi sempat disebutkan kalau mimpi jangan rendah-rendah ya, harus berani mimpi yang lebih tinggi. Ya. Jadi setiap orang di sini punya mimpi, betul? Betul. Ya. Nah mimpi ini kita ibaratkan sebagai cheese. Jadi ceritanya nih, para tikus, para kurcaci sama seperti kita gitu ya. Setiap pagi itu dia pakai baju olahraga, dia pakai sepatu olahraga, terus dia lari. Dia lari, dia cari keju. Keju itu kayak makanannya tadi ya, makanannya, rezekinya, ya masuk ke dalam maze. Maze itu area yang kita nggak tahu. Ya. Kadang kita keluar ke market, kita tahu nggak ketemu siapa?
Nggak tahu. Yang penting kita jalanin aja dulu, bener nggak? Kita jalanin, dapatnya apa, ketemunya apa, ya. Kadang dapat, kadang enggak. Ya. Mereka jalan terus ya, dicari untuk cari keju. Tikus, ya, Sniff and Scurry sebagai hewan ya, mereka lebih banyak menggunakan insting. Ceritanya si Sniff ini namanya Sniff gitu ya, Sniff gitu kan. Dia punya kelebihan adalah mencium. Wah, di sini kira-kira bisa ada proyek nih contohnya gitu kan. Di sini ada keju nih, gue coba kesini lah. Nah, Scurry dia lebih mengandalkan kecepatan. Pokoknya kita langsung bergerak. Itu Scurry. Ya. Nah, dua kurcaci ini kan Ham dan How, ini kayak mini manusia kan? Ya, namanya manusia punya kemampuan berpikir. Yang dipergunakan oleh Ham dan How itu belajar dari pengalaman dan belajar nemuin. Coba pelajarin, baca buku, ya, analisa data gitu kan. Dia lihat-lihat sambil cari si keju tadi. Bisa dapat nggak kejunya? Yang mana yang paling cepat? Nggak ada yang tahu. Ya, mereka jalan, mereka lari sampai ya, suatu ketika mereka dapat cheese station C. Jadi ada satu tempat itu penuh banget sama keju. Ya, mungkin kalau kita di marketing dapat satu customer proyeknya nggak habis-habis di situ. Kali datang pasti gue pulang bawa order kayak gitu ya. Pulang dapat lagi, pulang dapat lagi, pulang dapat lagi. Ya. Nah, banyak orang beranggapan ketika sudah dapat proyek besar gitu ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini beda reaksi antara Sniff and Scurry dan Ham dan How. Tikus itu dia lepas sepatunya tapi masih digantungin di leher. Ya. Sambil digantungin di leher, dia makan tuh keju. Terus kalau Ham dan How awalnya sama, kasih tuh, ya kan, makan, ya, besoknya begitu lagi. Cuman terkadang orang lengah, ya, manusia lengah, ya, ngerasa, oh, pulang udah pasti dapat. Ya, akhirnya mulai deh si kurcaci ini bangun lebih siang. Yang tadinya di mes itu lari, sekarang mulai jalan gitu kan. Toh pasti dapat, kejunya nggak kemana-mana dibilangnya. Jalan mulai santai. Kejunya masih ada nggak? Masih. Sampai suatu ketika, ya, nih pikirannya mereka nih. Mereka udah ngerasa, udah kerja keras, wajar dong kita dapetin kayak gini gitu kan. Ngerasa lebih santai. Kita mungkin banyak yang ngerasa saya dari muda udah kerja penuh perjuangan gitu kan, sekarang mau menikmati hidup. Ada nggak yang begitu? Banyak, Pak. Banyak sekali yang seperti itu, jadinya lebih santai. Sampai suatu ketika tuh mereka sampai di station C, kejunya habis. Tapi kalau tikus-tikus, ya karena mereka tiap hari masih lari dan mereka ngukur-ngukur terus, dia sadar ya kalau kejunya udah berkurang, ya. Dan balik lagi, tikus tidak berpikir terlalu banyak, ya, ya sudah, mereka lari lagi, cari lagi. Ya. Sementara Ham dan How beda. Dia ketika nyampe dia kaget, Pak Bu. Loh, keju saya mana? Kok hilang? Ini nggak adil nih. Ya. Reaksi yang umum terjadi. Customer gua ada yang ambil nih. Ya. Siapa yang curi keju saya? Wah, diambil siapa nih? Ya. Itu reaksi yang diterima sama Ham dan How tadi. Kadang mereka berkutat jadi kelamaan hanya berpikir ini kemana keju gua gitu ya. Yang ambil siapa, dipindahin kemana? Ya. Banyak orang tidak suka dengan perubahan, betul? Ya. Kenapa harus berubah? Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Bu. Oke, kita coba lihat dari film tadi, ya. Itu film fable tentang tikus dan kurcaci ya, Pak Bu ya. Kita bisa lihat kalau Ham dan How dia berusaha lebih keras. Ya kan? Dia bongkar tembok lagi, dijebolin lagi tembok yang sama sebelahnya,
dengan berharap kejunya bakal balik lagi, atau dia pikir disembunyiin, diambilin temennya, dipindahin kemana, ya kurang lebih seperti itu. Ini salah satu yang sering terjadi di diri kita manusia. Ketika semakin penting cheese buat kita, kita semakin erat pegangnya, kita nggak mau itu lepas, betul nggak? Ya kan? Kita sangat takut kehilangan itu. Nah, kadang-kadang karena takut kehilangan malah jadi kehilangan beneran, Pak Bu. Balik lagi seperti yang tadi dia bilang adalah selalu bayangkan kita menikmati keju yang baru, bayangkan kita menikmati hasil yang luar biasa. Kayak tadi ke mall pengen beli ini, bayangin. Ketika ngebayanginnya ini takut hilang, ya jadi hilang beneran. Ya. Apalagi kita pernah tahu apa yang terucap dari mulut adalah doa. Ya. Jadi sedikit trik, selain kita bayangin Pak Bu, ya, biasain mimpi kita ucapin. Kita sebutkan, oh saya pengen beli rumah di sini. Ya. Mungkin awalnya orang bilang, ngimpi lo, gitu kan. Ya nggak apa-apa, sebutin aja, biarin aja dibilang mimpi. Ya emang mimpi. Tapi ketika kita sudah punya mimpi dan kita ucapkan terus menerus, ya, itu ada bukunya The Secret, kalau Bapak Ibu mau cari di Gramedia masih ada. Ya. Itu akan jadi magnet alam bawah sadar kita untuk mengundang hal itu datang ke kita. Ya. Jadi selain diucapin, ya, dibayangin, ya, setiap hari diulang-ulang, Pak. Kenapa? Jangan ngebayangin ini bakal hilang, jadinya percaya deh, hilang beneran. Gitu. Nah, ini responnya tadi kita lihat ya dari film ya. Sementara Steve dan Scurry dia terus lari-lari ke ruangan kosong nyari, ya, Hem dan Haw masih menganalisa situasi, marah-marah, ya, dan ngerasa dikhianatin teman-temannya tadi sama Steve dan Scurry. Pernah nggak kita ngalamin gitu? Ini jangan-jangan customer saya diambil nih sama si Denny misalkan, gitu ya kan? Misalkan saya nggak tahu yang mana namanya Denny di sini gitu. Nah, berikutnya yang kita lihat adalah Sniff and Scurry sudah berhasil nemuin ya. Sniff and Scurry sudah berhasil nemuin, ya. Haw tadinya udah sadar, dia tadi berharap juga, tapi udah sadar. Ayo yuk kita gerak yuk, kita nyari lagi yuk. Ya. Ini penting buat kita, Pak Bu. Ya, ini juga saya ngalamin sendiri. Betapa penting lingkungan sekitar, Pak Bu. Betapa penting lingkungan tempat kita bergaul, keluarga, dukungan orang terdekat. Ya. Karena kadang-kadang kita mau bergerak malah ditahan-tahan, benar nggak? Jangan ambil ini, nanti kalau ini gimana? Gitu kan? Banyak mungkin orang rumah merasa takut, jangan deh resikonya kegedean. Nah, aduh anak di rumah butuh susu, ya. Minggu depan kalau ini nggak dapat susu gimana? Jadi akhirnya kita banyak pertimbangan karena ketakutan yang diciptakan orang sekitar. Bagus nggak peringatan tadi? Bagus sebenarnya. Kenapa? Harus ada yang jagain kan, supaya kita nggak terlalu gegabah juga, ya toh? Tapi sisi mata uang yang lain jadi membuat kita takut bergerak, Pak Bu. Wah, nanti kalau ini gimana? Nanti kalau itu gimana? Kalau nggak jadi gimana? Ini pentingnya orang sekitar, makanya bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Bergaulah dengan orang-orang pintar supaya kita ikutan pintar. Ya kan? Bergaulah dengan orang positif supaya kita ikutan positif. Kalau lingkungan kita negatif, udah nggak mungkin lah. Belum mulai udah ngomong nggak mungkin gitu kan? Jangan unjuk. Kadang-kadang kita secara nggak sadar ya gitu ya, melakukan hal yang sama loh, gitu. Jangan unjuk gitu. Nah, sementara M dia masih berkutat dengan paradigma lama. Pokoknya yang lama lebih bagus. Yang lama caranya pokoknya begini ya begini.
Ada Pak ngalamin kayak gitu? Banyak. Contohnya apa nih Pak? Boleh sharing? Nggak usah sebut merek tapi ya. Mereknya di sini. Ya jangan disebut aja mereknya. Jadi ada kasus ceritanya, kita sebut saja Mawar misalkan gitu kan. Gitu. Mau sharing Pak? Enggak. Boleh sharing kan ya Pak ya kalau ada yang mau ya? Jadi nah 4 tokoh ini mencerminkan berbagai macam reaksi yang mungkin terjadi ketika ada perubahan. Ini 4 tokoh masing-masing dengan karakter yang berbeda. Yang pertama tadi Snake, ya kan? Dia langsung bisa mengantisipasi perubahan, ya. Wah, ini mau ada gini nih, dia bisa mencium. Tadi kalau Pak Ferdinand bilang apa? ELCB by feeling, katanya kan. Wah, ini bakal mau nyetrum nih, gua mati dulu deh. Gitu kata Pak Ferdinand tadi kan. Itu contohnya, dia bisa nyium sendiri, ya. Sementara si Scurry, ya, ini karakter orang yang cepat bertindak, cepat bergerak, ya. Plusnya cepat, minusnya apa? Nggak mikir. Ada nggak yang begini? Yang penting gua gerak dulu, ya. Ada? Banyak. Mikir soal nanti, ya. Yang penting kita gerak dulu aja. Nah, ini karakter si Scurry. Sementara Hen itu karakter yang mungkin cukup banyak dialami orang adalah jangan nunjuk mas, kok tangannya udah begini lagi, aduh. Ya, apa? Itu ngerasa yang lama itu selalu lebih baik. Kita biasanya begini, pokoknya harus begini. Ya. Suruh coba ini, enggak, yang ini lebih bagus. Ya. Sementara dia belajar untuk adaptasi. Dia mempelajari, dia pengen coba, ya. Apa nih? Oh, kalau batu. Dia pikir mau diracunin saya gitu kan. Curiga boleh. Kadang-kadang kan nggak nunjuk tapi tak-tak diracun gitu ya. Nggak bercanda ya Pak. Jadi kalau ini, ya, ini tokoh yang mencerminkan kebanyakan sebenarnya. Ya, kebanyakan manusia ya mencoba mempelajari, nggak langsung gerak, tapi dia belajar dulu. Bener nggak sih ini berubah, ya kan? Mau terima masukan tapi nggak langsung. Ya. Bener nggak sih masukannya? Dilihat analisa lagi, mungkin terlambat gitu ya. Tapi dapat juga, bukan nggak dapat. Dan di setiap company manapun ya, itu sebenarnya dibutuhkan 4-4 ya Pak. Jadi sama seperti karakter, mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar karakter manusia, koleris, sanguinis, melankolis, pragmatis gitu ya, nggak ada satupun yang paling bagus. Tidak, nggak ada yang satupun yang paling bagus. Semua punya plus dan punya minus, tergantung kondisinya, tergantung situasinya. Ya, jadi semua company butuh 4 karakter ini. Bisa produser, Scurry, inovasi itu si Snake ya, unifier yang pemersatu itu si How, stabilizer itu sih. Kalau perusahaan dari stabilizernya nggak ada yang ngejagainnya, nggak ada yang ngejagain SOP, bagus nggak? Nggak, berantakan semuanya, bubar jalan. Semua orang jalan sendiri-sendiri Pak Bu, bener nggak? Yang satu gerak ke kanan, satu gerak ke kiri. Ya pokoknya feeling gua sana gua dapet. Tapi akhirnya tabrakan sana, tabrakan sini. Karena tidak ada pemersatunya, nggak ada yang jagain SOP-nya. Jadi 4 tokoh ini dalam setiap company itu dibutuhkan. Hanya ketika lagi terdapat perubahan, ya, kita harus atur Pak Bu, yang mana yang lebih banyak. Kita harus bersikap yang mana. Gak ada satupun yang lebih baik, tapi lihat kondisinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini Pak, jumlah yang inovator itu sedikit ya, early adopter ya, mayoritas itu selalu di tengah
Ada yang lebih cepat sedikit, ada yang lebih lama sedikit, tapi ada yang istilahnya lelet banget. Ada yang lelet banget. Dibilangin kayak apa, kayak tadi sih kan, mau diomongin kayak apa, dikasih tau kayak apa, maunya kayak apa, pokoknya aku maunya begini. Jangan nunjuk lah, aduh, kasihan loh, orangnya udah mulai diem aja loh. Nah ini yang kita pengen sharing Pak Bu. Saat ini yang terjadi perubahan apa aja sih? Yang Bapak Ibu alamin di paguyuban solar water heater ya? Ini hanya jual solar water heater atau water heater yang lain? Enggak, saya mau tahu aja. Selama ini ngejualnya hanya solar water heater, apa sudah water heater yang lain juga Pak Bu? Yang lain juga? Tergantung cuaca. Apa lagi? Tergantung cuaca. Apa lagi? Tergantung harga. Tergantung tempo Pak. Tergantung tempo. Saya yakin kalau itu Pak Yogi bisa kasih yang baru ya. Dan yang pasti yang terjadi saat ini yang kita alami sama-sama yang jelas adalah COVID Pak. Yalah. Ini COVID kita sadar membuat seluruh lini bisnis turun. Ada yang naik nggak? Ada, sepeda. Sanitizer juga nggak naik-naik amat Pak Bu. Masker awalnya doang. Awalnya masker harga naik ya, reseller tinggi. Terus berikutnya pembuatnya makin banyak, betul? Ya. Pembuatnya makin banyak, harga jatuh. Ya. Waktu pertama kali keluar masker scuba kayak gini Pak, saya beli masih 25.000 Pak. Sekarang ini saya beli sudah 7.000. Ya. Bisa 5.000, bisa. Ordernya aja banyak kan. Ya. Awalnya kita beli 25.000 Pak, karena baru. Ya. Setelah makin banyak produsen garment yang nggak bisa bikin kaos, mungkin di Bandung banyak gitu kan. Ya. Akhirnya mereka alih ke masker. Ya. Salah satunya ya yang bikin baju ini, masker ini, itu orang Bandung Pak. Ya. Dulu bikin baju banyak. Sekarang ya syukur-syukur dapat masker sekian gitu ya. Padahal harganya satu baju berapa? Ada yang tahu bikin baju gini berapa duit? 100 Pak, pesan ke saya Pak, saya bisa kasih lebih murah. Oke. Ini dari Bandung ya, tapi harganya yang pasti 10 kali lipatnya masker Pak. Ya kan? Terpaksa orderan turun, omset turun drastis. Saya sharing sedikit, ada sepupu saya juga ya, anak Avanti di Satu Kebaya. Biasanya bikin kebaya, satu kebaya di atas 50 juta Pak. Itu sekarang jualan masker Pak, masker batik. Walaupun maskernya masih 300-400 ribu ya, karena desainer punya. Tapi tetap aja dari kebaya mewah dipakai pejabat, jadi sekarang jualannya masker sama baju pelindung diri, JPD katanya, jas pelindung diri. Yang penting gue kasih batik dikit jadi Avanti kan gitu. Omsetnya jauh turun bebas, drastis. Makanya masker bagus? Enggak juga. Awal-awal ketika sama kayak si Skeri tadi kan, ketika Skeri sama Sniff langsung cepat berubah, sempat ngerasain nikmatnya. Kalau sekarang baru masuk jualan masker, telat bos, selesai, mainnya kebanyakan. Ya. Main sanitizer, sama. Ketika tumbuh tuh pemain sanitizer makin banyak, nyari botolnya aja susah Pak. Karena botolnya banyak kan masih impor dari sana kan. Keran impor ditutup, selesai. Nggak ada yang bisa beli botol baru. Mulai dikuasai sama korporasi lagi. Pemain kecil-kecilnya rontok lagi. Apalagi kita lihat naik, vitamin C sempat tumbuh banyak ya. Itu masih tumbuh lah, kira masih butuh. Ya, tapi pemainnya mulai banyak. Ya. Yang saya lihat masih belum turun, sepeda harganya masih belum masuk akal lagi, masih naiknya gila-gilaan ya. Ya. Bahkan temen cerita, toko di Inggris itu sampai bingung, di Indonesia tuh ada apa? Dia jual sepedanya second, dibeli sama orang Indonesia $4.000 katanya. Sepeda secondnya dia.
disuruh jual ke Indonesia $4.000 gitu. Jadi ya, di tengah COVID ini apa yang harus kita lakukan ya? Karena kita sadar di sini sedang terjadi perubahan COVID ya kan. Kalau yang dialami, ya saya share sedikit yang dialami Bernardi ya. Bernardi Utama sendiri itu kita mainnya adalah Solar Heart Pak ya. Mainnya Solar Heart, second brand kita, house brand kita handal ya. Ya alhamdulillah pas COVID ini malah handal kita jujur penjualan naik Pak, malah naik ya. Dan terima kasih Pak Yofi yang luar biasa tahun ini gitu kan. Ini bisa share yang tadinya kita fokus di solar water heater, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tentang Bernardi ya dan beberapa dealernya gitu ya solar water heater. Sekarang kita banyak promosiin elektriknya, Elteranya. Campaign yang kita buat malah yang tadi kan 200 perak bisa main di air panas. Padahal kalau kita mau promosi solar water heater kan ya nol kan? Kalau hitungan biaya per pakainya kan. Kenapa kita promosi ini malah yang 200 peraknya? Karena target market yang berbeda yang kita mau raih. Terus yang kedua adalah cara jualan yang berbeda yang kita mau capai. Ya. Kita mulai buat video kecil-kecil kayak tadi, ya. Tangan siapa kita pinjam, ya. Cuma bikin itu video gampang kita bikin. Ya. Yang mungkin di solar water heater sebelumnya kita nggak pernah buat. Ya. Kita coba buat beberapa perubahan dari cara marketing, mulai lari digital. Penjualan juga kita mulai gandeng Tokopedia, Blibli, ya, terus YouTube, ya, kita mulai iklan di YouTube cukup banyak dengan video yang kita tampilin segitu tadi, situ di, ya. Oh ya, tadi udah videonya kan Dudi ya, jadi tahu itu bukan saya ya. Negesin dulu Pak Bu, soalnya orang Mitra 10 pertama kali kita tampilin Dudi itu di outletnya mereka, dia bilang, Pak Diki sekarang narsis sih, apaan narsis? Ya, sekarang fotonya dipasang katanya dibuat katanya gitu. Jadi ya kalau dari videonya tahu itu bukan saya ya Pak Bu ya, mirip sih. Ya mirip sih. Jangan nunjuk. Kenapa? Jangan nunjuk. Jangan nunjuk ya. Nah ini kita coba pelajari, kita coba lihat adalah perubahan ini terjadi Pak. Kalau kita nggak ikut berubah, selesai, extinct, punah. Kita lihat dinosaurus, seberapa besar dinosaurus, seberapa kuat dinosaurus. Ya. Punah. Ya tersisa siapa? Kadal, bunglon, buaya, cicak, ya kan? Ya bisa adaptasi. Ya. Bisa adaptasi, bisa melihat perubahan, cara makannya dia berubah, ya kan? Yang berusaha bertahan, yang gede-gede malah mati. Ini salah satu yang cukup penting. Sering-seringlah ketemu cheese-nya. Saya yakin di sini masih banyak yang langsung ketemu customer ya pasti ya. Ini di beberapa perusahaan itu ketika sudah settle, sudah mature perusahaannya, ya, bos-bosnya jarang turun, bener ya? Jarang turun, jarang ketemu customer. Akhirnya kagak tahu kalau perubahan ini terjadi. Ya. Dibohong-bohongin sama anak buahnya, terima aja kadang. Ketawanya beda. Ketawanya beda. Laporan palsu. Ya ketawanya. Kalau ketawanya beda rasanya gimana dengerin gitu ya. Jadi harus sering-sering tetap ketemu customer. Apalagi sales skill itu sebenarnya kayak pedang samurai Pak. Sebagus apapun pedangnya, setajam apapun pedangnya, kalau nggak ketemu darah dia tumpul. Ya. Kita jago nih, mudanya jago jualan gitu kan, tapi udah jarang, cuman lihat data, kita nggak pernah ketemu customer lagi, dijamin tumpul. Tetap harus ketemu, tetap harus coba jualan sendiri, ya. Mungkin ya kalau level tertentu kan nggak bisa sering-sering juga gitu kan, tapi sesekali harus dilatih. Itu balik lagi, pedang samurai harus ketemu darah Pak Bu.
sesekali ya setahun sekali menggalah gitu. Jangan disimpan, dipajang, ya dijamin tumpul. Ya. Kenapa Pak? Karatan, tumpul karena udara nggak dirawat ya. Karena kan kalau habis ketemu udara pasti dibersihin gitu kan, dibersihin, dikilatin lagi, diasah lagi gitu. Ya. Filosofi pedang samurai kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Jadi setiap pergerakan ke tempat yang baru akan mengarahkan ke new cheese dibilang. Tadi How sempat bilang ya, lebih baik kita mencari di dalam mezanin dibanding udah tahu di sini nggak dapat. Ya. Kalau kita bergerak bisa dapat bisa enggak, betul? Betul. Tapi kalau nggak gerak pasti nggak dapat. Nah. Sama tadi kan dibilang marketing itu kayak kita mencoba mendapatkan wanita gitu ya. Kalau saya nembak bisa dapat bisa enggak? Ya, paling banter ditolakin dikatain ya kan? Iya. Ngomong. Hah? Ya, paling banter dikatain. Ya, tapi kalau kita nggak nembak, nggak ngomong-ngomong, udah pasti kagak dapat, betul kan? Jadi mendingan yang mana? Ya. Ada resikonya? Ada. Resikonya cuma ditolak, kali dikatain, nggak tahu diri, apa diri? Itu doang kan? Semakin sering kita ditolak, dikatain, lama-lama ada artinya nggak penolakan? Ada. Mau ngatain kayak apa, mau jelekin kayak apa, udah nggak ada artinya Pak buat kita. Dipuji udah nggak bangga, dihina udah nggak minder. Ya udah, gitu. Kenapa? Jadi ketika kita bergerak ke arah baru, belum tentu pasti dapat. Tapi kalau kita diem, udah pasti nggak dapat. Ya. Ngejar mimpi Pak. Ya. Cuman kalau mimpi nggak bangun-bangun Pak, dapatnya kapan? Mimpi penting Pak. Tapi abis itu bangun. Kan namanya ngejar mimpi itu. Abis mimpi selesai bangun Pak, gitu ya. Jadi memang tadi kita lihat adalah banyak orang karena ketakutan tadi, baik ketakutan dari diri sendiri yang suka bikin sinetron atau lingkungan, teman-teman yang suka nahan, ya kan? Oh, jangan deh, hati-hati lo di sana lo. Bayangan aja. Nah, ya kayak gitu. Ada lah, ada aja yang racun-racun itu pasti ada sekitar kita. Main PS aja. MPS. Banyak contohnya gitu kan. Susah. Iya urusan. Lu cuma datanya. Saya skip aja. Oke. Udah saya skip aja. Oke. Ini beberapa tulisan di film tadi ya. Kan cepet ya biasanya. Saya ulang sedikit. Yang pasti change happen. Ada COVID, nggak ada COVID, perubahan ini memang terjadi. Ya. Kebetulan COVID ini mempercepat perubahan yang ada. Ya, kita sadar ini lagi lari sebenarnya ke digital, betul? Ya. Cuman gara-gara COVID, perubahan ke digitalnya jadi lebih cepat. Ya. Saat ini siapa yang nggak akrab dengan misalkan apa? Zoom meeting, ya. Istilahnya Zoom meeting, apalagi kita nggak pakai Zoom meeting gitu kan? Aplikasi bukan Zoom lah gitu. Tapi semua orang jadi akrab dengan itu. Ya. Kepaksa nggak? Itu kepaksa. Dari dulu ada teknologinya, ada, tapi banyak orang tidak mau belajar, ya. Nggak mau coba, nggak mau pakai. Padahal dengan Zoom meeting ini kita bisa efisien dari sisi waktu, dari sisi biaya, gitu. Ya. Saya kemarin sempat beberapa kali presentasi itu proyek di Papua ya, pakai Zoom. Coba bayangin kalau saya harus ke Papua dengan tim 3 orang. Ya, jadi saya tambah 2 orang gitu kan, 3 orang berangkat, sekali berangkat kurang lebih Papua 5-6 juta, bolak-balik ber 30 juta. Zoom meeting, meetingnya cuma paling 2 jam Pak. Ya, kita udah irit waktu, irit biaya banyak dengan teknologi yang dipercepat gara-gara COVID. Yang tadinya nggak bisa, jadi terpaksa bisa. Ya. Kita punya dealer 2 brand, totalnya hampir 70 dealer se-Indonesia, ya. Ngumpulinnya pasti costly Pak. Ya. Tapi sekarang dengan Zoom meeting, setiap 2 minggu ya Pak Ferdinand, 20 dealer handal itu setiap 2 minggu ada Zoom meeting ya, bisa ngobrol-ngobrol. Padahal tadi planningnya setahun sekali gitu kan.
Karena balik lagi cost efisien. Jadi apakah perubahan ini jelek semua? Enggak loh. Ada bagusnya ketika kita bisa manfaatin perubahan. Jeleknya ya banyak. Kalau kita belum bisa adaptasi. Ya. Antisipasi perubahan, selalu monitor perubahan, ya. Dan ketika ada perubahan, cepat berubahnya. Dan berikutnya, namanya perubahan itu tidak pernah nikmat, Pak. Pasti sakit. Belajarlah untuk menikmati perubahan itu. Namanya mungkin kita ngambil tindakan baru yang agak ekstrim gitu ya. Pasti nggak seindah apa yang kita bayangin. Misalkan kita bayangin, oh saya pengen pindah ke satu kota misalkan. Di kota ini saya dapat suatu kondisi yang lebih settle, lebih bagus gitu kan. Ya. Janjinya seperti surga gitu kan. Pas datang kok beda semua ya dengan yang dijanjikan kan. Contohnya gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kabur? Apa kita nikmati? Nikmati dulu. Karena ini berarti kita lagi main game naik ke level selanjutnya, Pak Bu. Ya. Ada yang suka main game PS mungkin? Ya. Kita naik level 1 gitu ya. Ketemu raja, ya kan? Naik level 2. Jalani ketemu raja lagi. Mati ketemu level raja level 2 kan? Mulai lagi dari level 2. Jalanin lagi, belajar dari kesalahan. Lawan rajanya menang, naik level 3 gitu ya. Perubahan yang kita alami dalam mungkin ya keluarga, dalam karir, dalam usaha, sama kayak main game, Pak. Habis ketemu raja, menang, jalan enak lagi, ya kan? Ketemu raja lagi. Tinggal bagaimana kita hadapin itu, Pak. Dan yang pasti itu adalah perubahan. Itu kata Einstein yang bilang masalah. Di dunia ini yang pasti cuma satu, berubah. Gak ada yang lain. Setiap saat pasti akan berubah. Ya, jadi bagaimana kita lihat ini berubahnya kemana. Dan tadi lihat kayak si kau ketawa. Jadi ketawain apa? Kita mencoba cara yang sama untuk mencoba mencari hasil yang berbeda. Ya. Makanya ketawain gitu. Saya bisa pastikan kalau kita dengan melakukan cara yang sama, ya, hasilnya maksimum sama. Kemungkinan besar turun. Jadi setiap tahun sebaiknya kita melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Waktu masih ada, Pak? Habis? Oke. Paling itu sharing sedikit dari saya ya. Intinya kita semua di sini sama, Pak. Ya, kita lagi mencari cara untuk adaptasi ya, di tengah perubahan yang terjadi saat ini. Ya. Salah satu yang bagus dilakukan oleh teman-teman di sini adalah kolaborasi. Ya. Itu cara paling manjur, ya kan? Apakah pasti ada solusinya? Belum tentu. Tapi ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana kolaborasi mencari cara baru menghadapi tantangan baru ini. Oke? Ya. Intinya seperti itu hari ini ya, saya coba wrap up ya. Yang pertama, kita harus selalu optimis dalam melihat semua perubahan, selalu punya mimpi, itu penting ya. Dan sadari setiap perubahan adalah kesempatan. Jadi perubahan itu nggak selalu jadi hukuman gitu kan. Ini kesempatan bagaimana kita bisa adaptasi, kita bisa kasih lihat cara yang baru, ide kita yang baru dikeluarkan, ya, mengubah paradigma lama kita geser. Ya. Jadi ini sebenarnya suatu kesempatan. Bisa nggak kita nonjolin diri kita untuk dalam perubahan ini? Perubahan itu nggak bisa dicegah. Kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain dan belajar dari kesalahan. Yang terakhir adalah perubahan itu selalu baik akhirnya dan menarik untuk kita jalani, karena nanti mungkin tahun depan kita ketemu, kita bisa berbagi cerita, Pak, ya kan? Bagaimana masing-masing teman-teman di sini bisa ngalahin COVID ini gitu kan, ya, tetap bisa kasih makan rezeki keluarga dengan baik, ya, uang susu tetap ada, dan tahun depan kita bisa berbagi apa yang kita lakukan
semasa COVID ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.